Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkona. Saya dari kelas TBI 5 semester 2. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan dan tulisan. Kata komunikasi tentu sudah sangat akrab bagi siapapun, termasuk kita. Ya, komunikasi memang sangat sering digunakan dalam interaksi manusia sehari-hari. Meski sudah sering dilakukan, mungkin masih ada sebagian dari kita yang belum paham pengertian komunikasi serta bentuknya. Pengertian komunikasi secara etimologi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni cum, atau kata depan yang berarti dengan atau bersamaan dengan, dan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda, yakni communio. Communio ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communions, yang artinya adalah kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan atau hubungan. Karena untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja, maka kata itu dibentuk menjadi kata kerja communicer, sehingga artinya menjadi membagi sesuatu dengan seseorang. Tukar menukar, bercakap-cakap, berteman, bertukar pikiran, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, berhubungan, berpartisipasi atau memberitahukan. Pengertian komunikasi secara harafiah. Pengertian komunikasi secara harafiah menurut Agus Muhammad Harjana dalam bukunya Komunikasi Interpersonal dan Komunikasi Interpersonal 2003. Komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan. Nah, komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya ada komunikasi lisan dan tertulis. Beberapa sumber kini menambahkan komunikasi elektronik. Tapi, kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai pengertian komunikasi lisan dan tertulis. Berikut uraiannya. Yang pertama, komunikasi lisan. Pengertian komunikasi lisan yakni bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat berupa komputer yang dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi. Dapat juga tatap muka melalui televisi sirkuit atau sirkuit tertutup atau closed circuit televisi atau CCTV. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis yakni komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, teleksaf, fax, email, dan sebagainya. Di dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini dibilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi tertulis, misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis. Contohnya, yang pertama, membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran. Yang kedua, membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Yang terakhir, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Komunikasi lisan atau tulisan sesuai dengan prosedur perusahaan. Dalam hubungan bisnis, komunikasi adalah hal yang amat penting. Seringkali kita akan butuh untuk mengirimkan pesan-pesan bisnis, untuk bertukar pesan bisnis. Banyak orang yang lebih suka untuk berbicara atau speaking daripada menulis writing pesannya. Komunikasi lisan ini lebih disukai karena relatif lebih mudah, praktis atau efisien, dan cepat dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Karena alasan ini, para pelaku bisnis ini biasanya menyampaikan pesan bisnisnya melalui lisan, terutama ketika membutuhkan hal-hal penting. Penyampaian pesan-pesan bisnis dengan tulisan memang relatif jarang dilakukan. Meski demikian, komunikasi tertulis ini bukan berarti tidak penting dan telah ditinggalkan. Tidak semua hal atau pesan bisnis dapat disampaikan dengan komunikasi lisan.
Ada kalanya pesan bisnis ini perlu atau harus disampaikan dalam bentuk komunikasi tertulis. Hal ini terutama pada pesan yang sifatnya sangat penting dan kompleks. Pesan seperti ini lebih tepat bila disampaikan dengan menggunakan tulisan. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis yang sering dilakukan dalam dunia bisnis, diantaranya ada surat-surat bisnis, memo, dan laporan. Selain itu, contoh komunikasi tertulis yang lain juga dapat dilihat dari bentuk komunikasi dari perusahaan kepada customer atau pelanggannya yang berupa selebaran. Baiklah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.